Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Bida pada pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada hari ini kita akan belajar tentang perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada tahun 1795, Belanda diserbu oleh pasukan Perancis. Raja Belanda yaitu Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Prancis yang menguasai Belanda membentuk pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Pihak Prancis dan Republik Batav tentu tidak ketinggalan untuk mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Lalu ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yaitu Herman William Dendles. Tugas utama Dendles adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dendles melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Langkah-langkah strategis Dendles di bidang pertahanan keamanan yaitu membangun benteng-benteng pertahanan, seperti benteng pertahanan Mr. Cornwallis. Selain itu, Dendles juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Lalu, Dendles juga meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Kemudian, Dendles juga membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, atau disebut dengan The Groot Postweg, yang oleh masyarakat sering disebut sebagai Jalan Dendles. Di bidang politik pertahanan, Dendles membatasi kekuasaan raja-raja yang ada di Nusantara. Selain itu, Dendles juga turut campur dalam permasalahan-permasalahan yang ada di kerajaan. Langkah yang kedua adalah kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kebijakan politik pemerintahan Dendles yang lain, salah satunya adalah Dendles memerintah secara sentralistik dan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian disebut dengan istilah karesidenan atau residen. Dendles juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia. Sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang, Dendles melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintahan kolonial. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah Dendles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa daerah-daerah tertentu. Lalu, Dendles juga melakukan pemungutan pajak secara paksa. Tidak hanya itu, rakyat juga harus menyerahkan hasil pertaniannya. Dendles mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang terakhir adalah Dendles melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Dendles dikenal sebagai gubernur jenderal yang kejam, keras, dan disiplin. Nah, sikap disiplin inilah yang harus kita contoh. Nah, anak-anak, dalam menjalankan jabatannya sebagai gubernur jenderal, Dendles pernah melakukan penjualan tanah milik negara kepada pihak swasta asing. Oleh sebab itu, Dendles dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John William Jenson. Tugas Jenson adalah
memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Dendles, serta memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung dari serangan Inggris. Janssens memerintah pada tahun 1811. Namun, di tahun yang sama, pihak Inggris telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Penguasa Inggris yang berada di India, yaitu Lord Minto, memerintahkan kepada Raffles yang berkedudukan di Penang untuk menguasai Jawa. Sehingga pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles muncul di perairan sekitar Batavia. Tepat pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Janssen sempat berusaha untuk menyingkir ke Semarang, namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur pasukan Janssen. Janssen kemudian mundur ke Salatiga, akhirnya menyerah pada Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Kapitulasi Tuntang diantaranya adalah seluruh wilayah Jawa dan sekitarnya harus diserahkan kepada Inggris. Kemudian, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya secara terus. Selanjutnya, hutang pemerintah Belanda yang dulu bukan tanggung jawab dari pihak Inggris. Masa pendudukan Inggris 1811 sampai 1816. Ketika menjalankan pemerintahannya, Raffles berusaha untuk menghapus sistem feudal dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Nah, salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles memiliki banyak kendala, seperti budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah, pengawasan pemerintah yang kurang, dan peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles merupakan seorang ilmuwan, di mana kita dapat membaca hasil karya tulisnya dengan judul History of Java. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Dengan demikian, pada tahun itulah dominasi pemerintah Belanda kembali menguasai Nusantara. Namun, sejak tahun 1816 sampai 1830, kondisi tanah jajahan mengalami berbagai krisis. Hal itu dikarenakan untuk kebutuhan biaya perang. Akhirnya, Raja Belanda mengeluarkan hak oktroy dengan dibentuknya The Javase Bank pada tanggal 9 Desember 1826. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk mengatasi berbagai problem ekonomi yang terjadi. Di bawah pimpinan Van den Bosch, diberlakukan sistem tanam paksa atau disebut dengan Kaltjestelsel. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini sangat merugikan rakyat karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya yaitu, sawah dan ladang rakyat menjadi terbengkalai karena difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional, seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Kemudian, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja menurut waktu yang ditentukan. Selain itu, luas lahan yang digunakan untuk penanaman wajib melebihi 1/5 dari lahan garapan. Lahan yang digunakan untuk tanaman wajib seharusnya bebas pajak tanah, namun rakyat justru dibebankan untuk. Kemudian, kegagalan panen yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah ini justru dibebankan kepada petani. Bahkan, kelebihan hasil panen juga harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Bagi rakyat, pelaksanaan sistem tanam paksa ini menjadi malapetaka. Perbedaan yang tidak seimbang antara penduduk pribumi dengan kolonial menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya dari golongan humanis, yaitu Douwe Dekker atau dikenal dengan Multatuli. Berbagai desakan terhadap Hindia Belanda
untuk menghapus sistem tanam paksa menjadi awal kemenangan bagi kaum liberal dalam hal kemanusiaan. Namun ternyata ada tujuan tersembunyi di balik itu semua, yaitu untuk menambah modalnya dan menguasai wilayah Indonesia. Para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia, sementara itu pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para pemilik modal. Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Gula, dan Undang-Undang Agraria. Namun, dalam realisasinya, ketiga undang-undang ini tidak memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Bahkan, rakyat Indonesia tidak terbebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, rakyat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak sedikit dari bangsa Belanda berusaha untuk memperbaiki bangsa Indonesia dari keadaan sebelumnya. Maka muncullah berbagai kritikan lagi, salah satunya yaitu dari Van Deventer. Van Deventer dengan politik etisnya berusaha untuk membalas budi pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias Van Deventer yang terdiri atas 1. Migrasi atau perpindahan penduduk, yang kedua irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, dan yang ketiga adalah edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran sejarah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.